Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzia Audrey Juliar. Di sini saya akan melakukan live coding MVC untuk menghitung break even points. Baik, untuk yang pertama kita buat controllernya terlebih dahulu. Kita gunakan tag PHP, lalu buat kelasnya. Saya beri nama kelasnya dengan C_BEP. Lalu extends ke CI controller. Sebelum melanjutkan, kita save terlebih dahulu. Kita save di application, lalu di controller. Dengan nama filenya sama dengan nama kelasnya, yaitu C_BEP.php. Kita simpan. Lalu kita lanjutkan. Setelah kelas, kita buat public function construct. Kita buat parent. Hal ini ditunjukkan supaya nanti tidak usah didefinisikan kembali, jadi sudah menginduk. Lalu di sini kita muat modelnya dengan cara $this, lalu load, lalu kita muat model. Untuk modelnya saya beri nama MBEP. Jangan lupa tanda petiknya. Setelah public function construct, kita buat public function index. Nah, pada public function index ini, kita muat bagian view-nya dengan cara $this, lalu load, lalu kita muat view-nya. Kita muat view-nya dengan nama, saya beri nama untuk view-nya dengan nama input BP. Jangan lupa titik koma di belakang. Setelah membuat public function index, lalu kita buat public function BEP untuk menyantumkan data-datanya, karena di sini terdapat beberapa kemungkinan. Public function, saya beri nama BEP saja supaya gampang. Nah, di sini kita tuh buat variabelnya, membuat variabel yang nanti akan dikirimkan ke bagian input. Untuk variabel TFC, saya buat $this input, lalu post dengan namanya TFC. Nah, ini TFC itu nanti digunakan untuk apa? Nanti ini ada di helper atau model. Nah, ini dikirimin dulu variabel si TFC-nya ke input, ke bagian input. Lalu buat lagi P sama dengan $this, lalu input, post dengan namanya P saja. Kita ubah variabelnya, ini V dengan nama V juga, ini X, namanya X. Lalu
Nanti tuh ada variabel cari itu untuk memilih BEP, baik itu BEP unit, BEP waktu, atau BEP nilai. Jadi kita definisikan juga dolar cari sama dengan dolar dis input pos, ini pun sama dikirimkan ke bagian input. Pos dengan namanya cari. Nah, setelah itu kita buat if else. Mengapa dibuat if else? Karena terdapat beberapa pilihan atau adanya percabangan. Nah, untuk variabel cari, jadi kalau misalkan kan nanti ada input nih. Inputnya itu tuh submitnya tuh dinamakan dengan variabel cari. Nah, kalau misalnya dengan variabel carinya tuh milihnya BEP unit, maka datanya saya beri nama hasil saja, hasil sama dengan dolar dis. Nah, ini tuh nanti dikirimin ke bagian model. Nah, modelnya itu kan diberi nama MBEP, berarti ini MBEP. Lalu nanti itu di MBEP-nya ada digunakannya ini apa? Public function. Nah, public function-nya saya akan beri nama dengan hitung. Jadi ini dolar dis MBEP lalu hitung. Setelah itu, kita cantumkan variabel yang sudah didefinisikannya sesuai dengan rumusnya nanti. Kalau di BP unit itu ada dolar TFC, adanya dolar P, adanya dolar V, dan adanya dolar X. Semuanya dicantumin saja. Lalu nanti kan ini BEP unit. Nah, BEP unit itu dipanggil dengan nama unit. Saya beri nama unit. Nah, sudah, ini untuk bagian BEP unit saja. Lalu kita buat else if. Nah, else if. Biar gampang, kita dari sini saja. Nah, ini else if BEP nilai, jadi sekarang BEP waktu dulu. Lalu hasilnya dolar dis MBEP hitung, ininya sama semuanya, lalu ini kita ganti dengan waktu. Nah, selanjutnya else if lagi. Nah, ini else if untuk nilai. Semuanya ini sama, lalu kita ininya ganti menjadi nilai. Lalu jangan lupa ada else if untuk all. Saya beri nama all. Hasil di sininya juga diganti menjadi all. Nah, sudah untuk yang bagian else if-nya. Nah, setelah itu kita buat untuk ini kan di bagian all tuh, di bagian all ini bukan seperti ini, salah maaf.
Karena kan di bagian all ini tuh akan menampilkan data dari BEP unit, BEP waktu, dan BEP nilai. Jadi untuk bagian all ini caranya menggunakan dolar BEP unit sama dengan dolar dis ke MBEP, lalu ke hitung, lalu dolar TFC, dolar P, dolar V, dan dolar X. Lalu kan ini unit ya, berarti bagian unit. Lalu jangan lupa titik koma di belakang. Nah, ini, oh maaf. Nah, ini sekarang untuk bagian waktu. Maka ini ganti menjadi waktu. Lalu di sini BEP nilai. Maka ini diganti menjadi nilai. Nah, sudah dibuat. Lalu kita buat data array-nya. Dengan dolar data sama dengan array. Lalu kita buat hasil unit, misal. Hasil unit itu sama dengan BEP unit. Dan untuk hasil dari yang kedua itu waktu, maka ini menjadi BEP waktu. Lalu yang ketiga itu nilai, maka ini ganti menjadi BEP nilai. Nah, di sini jangan lupa tanda kurung plus titik koma. Kita akhiri sudah untuk bagian ininya. Lalu kita buat datanya. Tadi kan TFC sama dengan dolar TFC. Lalu jangan lupa titik koma di belakang. Lalu sekarang, tadi kan ada P, maka gunakan dolar P. Ada V, maka dolar V. Lalu ada X, maka gunakan dolar X. Dan jangan lupa ada tadi cari. Maka kita tambahkan untuk cari, maka digantikan dengan variabel cari. Nah, data yang sudah didefinisikan di sini, kita kirim ke bagian input atau di bagian view. View, nanti untuk view-nya saya beri nama input BEP saja, biar gampang. Jangan lupa dolar data.
Jangan lupa titik koma di belakang. Nah, di sini juga kita buat. Ini sudah beres. Ini tuh mengakhiri yang ini tambahin lagi 1. Ini untuk bagian controller sudah. Lalu kita buat untuk bagian helpernya. Saya buat helper dulu dengan tag php, lalu buat function bep unit. Tadi kan gunakan $tfc, $p, lalu $v. Nah, karena di bep unit ini hanya menggunakan variabel ini saja. Untuk hasil sama dengan $tfc dibagi dengan $p dikurangi $v. Nah, lalu kita return hasil. Sebelum melanjutkan, kita coba untuk save terlebih dahulu dengan tadi nama helpernya mbep. Save di application, lalu di helper dengan nama mbep. Lalu kita lanjutkan. Ini untuk bep waktu. Nah, di bep waktu ini kita gunakan rumus bep unit dengan dengan $x. Rumusnya pun berbeda. Di sini gunakan bep unit dibagi dengan $x. Nah, untuk selanjutnya yaitu bep nilai. Untuk bep nilai yaitu tfc, $v dengan $p. Nah, untuk rumusnya, tfc ini, $tfc dibagi dengan 1 dikurangi dengan $v dibagi dengan $p. Nah, return hasil sudah, lalu tutup tag php-nya. Kita save. Kita buat file baru. Tadi kan helper, lalu sekarang kita akan membuat untuk bagian modelnya. Dengan gunakan php kelas mbep, tadi saya beri nama mbep. Oh, maaf. Untuk helpernya, salah, kita gunakan, ini kan helper. Harusnya dibuat dengan bp helper.
kita Ctrl X saja, lalu hapus lagi. Nah, di bagian application lalu helper, kita buat. Nah, ini untuk helpernya tadi di save ulang ya, soalnya salah, mohon maaf. Application lalu helper dengan nama bep helper.php. Nah, sekarang kita buat untuk kelas modelnya. Extend ke CI model. Nah, sebelum lanjut, kita save dulu dengan nama mbep di bagian model. Nah, kita lanjut dengan public function. Tadi saya akan beri nama hitung BP. Oh, dengan nama hitung. Mohon maaf. Lalu, selanjutnya, kita buat $tfc, $p, $v, $x, juga $cari. Nah, di sini kita buat if lagi. Kalau misalnya if carinya sama dengan untuk unit, maka untuk hasilnya sama dengan BEP unit $tfc, $p, $v, titik koma di belakang. Nah, di sini ada else if. Nah, kalau misalnya carinya itu sama dengan waktu, maka kita hitung dulu BEP unitnya, karena di BEP waktu tuh ada hasil dari BEP unitnya itu sendiri. $tfc, $p, $v. Lalu titik koma, dan untuk hasilnya sama dengan BEP waktu dalam kurung BEP unit, $x. Nah, kita buat else if lagi. Kalau misal yang dicarinya itu sama dengan nilai.
Nah, kalau nilai itu hasilnya sama dengan BEP nilai $TFC, $V, $P. Lalu kita return hasilnya. Nah, sudah kita save. Lalu kita buat untuk bagian ini. Tadi tuh input BEP. Kita coba gunakan tag HTML. Lalu head. Lalu title. Title-nya saya akan gunakan menghitung. Saya akan beri nama menghitung breaks even point. Break even point. Sebelum dilanjutkan, lebih baik di-save terlebih dahulu dengan nama input BEP. Di application, lalu di view dengan nama input bep.php. Nah, setelah itu kita akhiri headnya, lalu kita buat untuk bagian body. Di H1 saya beri nama menghitung break-even point. Lalu yang kedua kita buat formnya. Nah, di form ini kita buat metode. Metodenya itu dengan post. Lalu actionnya kita gunakan URL dengan base URL. Tadi URL-nya ini mengacu pada index.php garis miring cbep untuk nama controllernya, lalu garis miring bep. Nah, nama bep itu dari mana? Mana ya? Nah, dari sini nama bep ini. Lalu kita akhiri. Jangan lupa tutup tagnya. Nah, isinya dari form ini yaitu dengan label. Labelnya yang pertama masukkan untuk TFC-nya, bagian TFC-nya. Lalu BR supaya tidak menyatu. Lalu buat input dengan tipenya teks. Namanya TFC, tadi diberi nama dengan TFC. Lalu BR lagi supaya rapih. Lalu kita kopas saja biar cepat. Nah, di sini masukkan P dengan namanya P. Di sini masukkan V dengan namanya V. Nah, di sini kita masukkan X dengan namanya yaitu X. Nah, di sini masukkan BEP
baru di sini masukkan BEP. Nah, dengan masukkan BEP ini beda lagi karena di sini kita akan membuat dengan combo box. Ini hapus, lalu kita buat select. Name-nya tadi kan diberi nama dengan cari. Lalu kita pilih option-nya. Nah, option yang pertama kita gunakan BEP unit. Untuk option yang kedua, BEP waktu. Untuk option yang ketiga, yaitu BEP nilai. Dan jangan lupa ada option yang terakhir, yaitu all. Nah, sudah. Jangan lupa BR-nya. Supaya rapi. Setelah ini, kita buat untuk bagian button dari submit-nya itu. Dengan tipe submit. Name-nya submit juga. Lalu di sini diberi nama submit. Kita akhiri formnya juga. Lalu setelah itu jadi tidak akan membuat outputnya. Jadi untuk outputnya di halaman yang sama saja. Kita buat tag PHP. Lalu if dalam kurung iset $post lalu submit, karena tadi kan variabelnya submit namanya. Kita akhiri dulu. Kita mulai kurung kurawalnya. Nah, akhiri dulu tag PHP-nya. Lalu kita buat P dengan total biaya sampai usaha berjalan atau TFC. Berjalan sama dengan $TFC Nah, seperti ini. Lalu kita akhiri tag. Nah, gini ya. Kita kopas saja supaya cepat. Lalu ini kita ganti dengan harga jual per unit. Per unit dengan nama variabelnya P. Lalu ini kita ganti dengan biaya produksi. Lalu kita ganti dengan $fee untuk biaya produksi. Lalu kita buat juga penjualan
rata-rata per hari dengan namanya X, variabel X. Dan buat juga di sini untuk BEP yang dicari dengan namanya yaitu cari, dolar cari. Nah, untuk selanjutnya kita buat lagi tag PHP untuk yang bagian all-nya. If cari sama dengan all, nah kita tutup dulu tag PHP-nya. Lalu kita buat P juga, P hasil BEP unit, hasil BEP unit dengan sama dengan hasil unit nah dari sini unit kita tutup P-nya. Hasil BEP waktu dengan di sininya hasil waktu. Lalu selanjutnya hasil BEP nilai dengan di sini hasil dari nilai. Lalu buat lagi tag PHP-nya untuk bagian else. Ini untuk hasil BEP sama dengan dolar hasil. Kita buat tag PHP-nya lagi. Di sini kan sudah berarti tag PHP. Lalu akhiri di bawahnya. Lalu akhiri bagian body, lalu akhiri bagian HTML. Ya, selesai. Coba kita runningkan. Localhost dengan tadi nama C_BEP. Bismillah. Oh, controller CBEP bagian 48. Mohon maaf, error. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.